Ya wati wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib majelis pelajaran agama Allah Subhanahu wa taala, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengaji. Kali ini kita baca kitab Syarah Al-Majmu', kitab fikih mazhab Syafi'i, yang mana kita kemarin sudah bahas dan belum selesai, itu tentang mengqadha sholat. Jadi sholat yang kita tinggalkan atau ketinggalan boleh dengan ada kadang-kadang orang sengaja meninggalkan sholat, ada juga yang karena lupa atau karena hal lain kemudian tertinggal. Nah itu menurut mazhab Syafi'i dan banyak mazhab yang lain juga diqadha, diganti. Nah bagaimana cara menggantinya? Nah ini yang kita bahasnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fi darin amin. Amma hukmul fasli fa fihi mas'alatan. Kita kemarin bahas itu. Nah ini ada secara tafsilnya, secara rincinya seperti apa. Ada dua masalah. Ihdahuma, salah satunya man lazimahu sholatan fafatathu lazimahu qada'uha sawa'un fatat bi'udhin aw bighairi. Barang siapa yang dia punya kewajiban sholat kemudian dia tertinggal sehingga tidak melaksanakan sholat pada waktunya, lazimahu qada'uha, dia wajib mengqadha, wajib menggantinya di waktu lain. Misalnya sholat maghrib, ya, lupa, sudah masuk waktu asar, waktu isya. Ketika waktu isya masuk, kita baru ingat, oh tadi saya belum sholat maghrib, maka wajib mengganti, ya. Atau sengaja malas, lagi malas, waktu maghrib kan sebentar, malasnya kelamaan, akhirnya masuk waktu isya belum sholat. Itu namanya sengaja meninggalkan sholat. Itu juga wajib mengqadha, wajib mengqadha. Fa in kana fawatuha bi'udhrin, jika yang dia ketinggalan sholat itu karena ada udhur, karena ada alasan. Ada alasan. Apalah alasannya? Maka kana qada'uha 'ala tarafi, maka dia boleh mengqadhanya itu tidak langsung begitu ingat, karena tadi ada alasan, ya. Ala tarafi itu masih ada waktu, misalnya begitu ingat, oh tadi belum sholat ya, belum sholat maghrib. Masih ada waktu, dia masih boleh tarafi. Ya, saudara, sebentar dulu, nanti mau saya ngomong, masih ada sedikit bacaan bisa. Itu boleh al-tarafi, tidak langsung wajib, tidak langsung. Wa yustahabbu ayyaqdiha 'ala al-fawr, tetapi dianjurkan sebaiknya mengqadha itu walaupun tadi mengqadhanya karena udzur, itu sebaiknya langsung, begitu ingat langsung diqadha, langsung melaksanakan sholat maghrib, ya, sama dengan sholat maghrib biasa 3 rakaat, ya sama. Itu sebaiknya, walaupun boleh untuk tarawih, boleh untuk menunda sebentar, ya, boleh untuk menunda sebentar, tapi yustahab, tetap dianjurkan, sebaiknya, seyogyanya itu dilakukan alal fawr, segera. Begitu ingat langsung dilakukan.
Qala sahibut tahdzib. Ini apa yang dikatakan oleh pengarang kitab At-Tahdzib. Wa qila yajibu qada'uha hina zakara. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa wajib, nggak boleh tarafi, nggak boleh nanti-nanti. Begitu ingat, wajib. Yajibu qada'uha hina zakara al-hadis. Ketika ingat sesuai dengan hadis yang dibacakan kemarin itu, maka dia wajib hukumnya menurut pendapat yang kedua. Tapi di sini disebut wakilah. Wakilah itu konon, tidak disebut siapa yang mengatakan wakilah. Kalau tadi dikatakan jelas saya Tahdzib, tapi wakilah ada ulama yang mengatakan wajib untuk melakukan qada itu alal faul. Walladhi qada bihi al-ashab annahu yajuzu ta'khiruha. Tapi menurut pengarang kitab ini atau pensyarah kitab ini, annahu yajuzu ta'khiruha, boleh diakhirkan, artinya ditunda sebentar boleh, tidak harus langsung. Tapi karena ada uzur. Li hadis Imran bin Hasib. Wa hadza huwa al-madhhab. Inilah madhab Imam Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah. Itu pendapatnya seperti itu. Boleh kalau kita meninggalkan salatnya karena ada uzur, ada alasan, itu boleh nanti mengqadanya ala tarafi, agak ditunda-tunda sedikit sampai waktu, pokoknya masih dalam waktunya, waktu isya. Jangan sampai nanti kelewat lagi waktu isya sampai subuh. Wa in fawataha bila udhri fawajhani kama zakara al-musannif. Jika yang kita tinggalkan salat itu bila udhri, tanpa ada alasan uzur yang membolehkan, artinya bukan membolehkan ya, artinya ada uzur, ada alasan ketiduran, alasan apalah ya, maka itu alasan namanya uzur. Kalau tanpa uzur, tapi tadi karena malas, karena bilangnya kali tidak mood misalnya ya, kali yang sholat pakai mood-moodan gitu ya. Nah itu apa harus segera, tidak ada dispensasi untuk tarafi tadi, tidak ada. Tapi wa in fawata bil audit fawajhan, ada dua pendapat. As-sahhuhuma, yang paling asah, yang paling sahih menurut inda al-Iraqiyyin, menurut ulama Irak, annahu yustahabu al-qada 'ala al-faul. Dia wajib, annahu yustahabu, dia dianjurkan untuk mengqada segera 'ala al-faul. Wa yajuzu at-ta'khir kama law fata bi'udhr. Boleh juga at-ta'khir, diakhirkan ala at-tarafi, seperti halnya kalau kita meninggalkan sholat karena uzur. Ini walaupun tidak dengan uzur, menurut ulama Irak ya, yang pendapat yang kedua itu ya juzu at-ta'khir, boleh ditunda sebentar. Tapi as-sahuma yang paling benar menurut ulama Irak, yustahabu al-qada ala al-faul, dia dianjurkan untuk menggantinya segera. Begitu ingat, segera ambil wudu, segera mengqadanya. Wa yajuzu ta'khiruha kama law kana wudu. Wa asahuhuma 'inda al-Khurasaniyyin. Adapun yang menurut ulama Khurasan, para ulama Khurasan ya, menurut mereka yang paling sah adalah, yang paling benar, annahu yajibu al-qada al-faul. Di sini yajibu, wajib, harus, tidak boleh tidak. Kalau
ditinggalkannya karena tidak uzur, menurut ulama Khorasan itu harus segera yajibu. Katakannya ada lazimah, ada yajibu. Nah, di sini di perbedaan ada yustahabu, itu dianjurkan, disukai, yustahabu itu. Ada lagi yajuzu, itu boleh, hanya dibolehkan, yajuzu. Tapi ada yajibu, itu wajib, hukumnya wajib. Kalau wajib itu ya, harus, kalau ditinggalkan dosa. Anahu yajibu al-qadhu al-qawl wa bihi qata' jama'atun minhum aw aktsarun. Nah, inilah pendapat yang banyak disepakati oleh para ulama. Jadi kalau meninggalkan sholat karena tanpa uzur, tanpa alasan, ya, maka itu harus segera wajib, harus segera digantikan. Wa naqala Imamul Haramain, dan Imamul Haramain mengutip ittifaqul ashab alaih wa huwa wa hadha huwa sahih li'annahu mufridun bi tarkiha. Menurut Imam Haramain juga ini setuju bahwa kalau orang meninggalkan sholat tanpa udzur maka dia harus mengqadhanya alal qaul, segera. Begitu ada kesempatan segera untuk melaksanakan sholat qadha dan hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang paling disepakati banyak para ulama. Kenapa? Li'annahu mufridun bi tarkiha. Mufrid, dia berlebihan, dia melampaui batas sampai meninggalkan sholat tanpa uzur. Wa li'annahu yuqtalu bi tarki sholat allati fatat. Dan orang diperangi kalau orang itu meninggalkan sholat. Walian yuqtalu bi tarki sholat allati fatat. Walau kana al-qadha ala tarahi lam yuqtal. Seandainya bahwa qadha itu boleh nanti-nanti, maka tidak disuruh memerangi orang-orang yang zaman dulu kan ya, zaman dulu ketika zaman Abu Bakar misalnya, orang-orang yang meninggalkan sholat diperangi. Faraun yang dicatat. As-sawmu al-fa'idu min Ramadan kas-shalah. Puasa, ya dikiaskan tadi masalah sholat ini puasa. Kalau kita meninggalkan puasa Ramadan seperti apa? As-sawmu al-fa'idu min Ramadan kas-shalah. Hukumnya kita meninggalkan puasa Ramadan itu sama dengan meninggalkan sholat. Fa in kana ma'dzuran fi fawatihi kal fa'iti bil haidi wan nifasi. Jika meninggalkan puasanya itu karena ada uzur bagi perempuan karena haid atau nifas atau sakit atau irma atau pingsan, koma, tidak sadar diri, wasafar, dan karena kepergian, faqadauha ala tarahi malam yahdur Ramadan as-sanah al-qabilah. Maka bagi yang tadi punya uzur, jika perempuan karena haid, karena nifas, atau kalau bepergian, bagi laki-laki ya, yang perempuan juga bisa karena bepergian, karena pingsan. Jadi kalau laki-laki bukan karena haid, kalau laki-laki nggak haid ya, dan nifas tentunya. Nah itu dia boleh mengqadha sholat, mengqadha puasa di tahun setelah Ramadan itu sampai datang Ramadan berikutnya. Ya, sampai datang Ramadan berikutnya dia boleh memilih. Misalnya mau sholat di bulan Syawal itu langsung mengqadha boleh. Atau di Syawal itu masih mau sholat puasa 6 hari sunnah, mengqadhanya nanti boleh, tidak harus dia harus langsung. Nah, sholat itu dikiaskan dengan seperti itu menurut pendapat ini. Wasaya ditafsiruhu fi kitab Isyam, insyaallah, dan masalah ini nanti akan dibahas pada bab yang bahas khusus tentang puasa.
Wa in kana mu'tadiyan fi fawatihi fa fihi al-wajhan kas-shalah. Jika meninggalkannya itu bukan karena uzur, meninggalkan puasa bukan karena uzur, tapi sengaja nggak mau puasa dengan alasan apakah nggak kuat puasa tanpa uzur, bukan uzur yang uzur syar'i yang diberikan oleh syarak, kemudian tidak puasa, maka ada dua pendapat. As-sahhu ma 'inda al-Iraqiyyin, yang paling sah, yang paling mantap menurut ulama Iraqiyyin, qada'u 'ala tarafi. Qada' 'ala tarafi, tadi ada dua istilah, 'alal faur sama 'ala tarafi. 'Alal faur itu segera, 'ala tarafi boleh ditunda sebentar. Wa sahhu ma 'inda al-Khurasaniyyin wa ba'd al-Iraqiyyin. Ada sebagian ulama Irak yang kecil dan sepakat ulama Khurasan itu mengatakan apa? Wa huwa as-shawab, dan yang benar annahu 'alal faur. Kalau meninggalkan puasa karena sengaja, maka selesai Ramadan, ya selesai Ramadan, bukan di 1 Syawal, yang penting Ramadan kan nggak boleh puasa ya. Nah, itu kemudian wajib mengqadha langsung, tidak menunggu nanti. Karena apa? Karena tadi sengaja, bukan ada uzur, bukan ada alasan yang diperbolehkan. Wa amma qada'ul haji al-fasidi, adapun penggantian haji yang fasid. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang haji itu juga bisa fasid, bisa batal hajinya, tidak sah. Karena meninggalkan rukun-rukun haji, ada banyak pelanggarannya, tidak sah. Misalnya tidak, orang pergi haji tapi tidak ke Arafah, tidak wukuf, itu nanti tidak sah hajinya. Nah, bagaimana hukumnya? Fahal huwa 'alal faur am at-tarafi? Boleh, apakah boleh? Apakah harus dilakukan segera atau ala tarafi? Fihi wajhani masyhuran, ada dua pendapat yang masyhur. Zakarahuma al-musannif wal ashab fi mawdiha asluhuma 'ala al-qaul. Jadi harus, yang pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat adalah harus dilakukan qadha atau dihaji ulang segera. Nah, segeranya berarti tahun depan. Karena haji kan nggak tiap bulan, setahun sekali ya. Pada tahun depan itu harus mengqadhanya, itu harus di tahun depannya. Tidak boleh misalnya nanti ya setelah tahun depan atau setelahnya lagi, tidak boleh begitu. Menurut pendapat yang paling sahih, yang paling kuat. Li'annahu mu'tadun bil ihsan, karena dia sengaja meninggalkan rukun haji, pokoknya tidak selesai haji, tidak selesai, sudah pakai ihram, sudah niat haji, kemudian buka lagi ihramnya, itu nggak boleh. Dia wajib mengqadha, harus mengganti. Jadi haji itu tidak mudah. Tidak kemudian kalau sudah masuk haji kemudian nggak jadi, nggak boleh itu. Ya, harus dilanjutkan. Nah, kalau tidak dilanjutkan harus diqadha tahun depannya. Nah, dari pelajaran ini tentang sholat juga nanti ada dibahas itu. Kita mungkin masih berpendapat bahwa kita sholat kemudian sudah takbiratul ihram, benar bisa sengaja batalkan, kan nggak jadi. Kadang-kadang sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Nanti akan dibahas ini bagaimana cara mengqadha, ya. Apakah dengan tartib atau tidak tartib. Itu bagi yang meninggalkan sholat misalnya maghrib kemudian sudah masuk waktu isya, ya. Waktu masuk waktu isya itu ikut sholat bersama imam,
sholat isya. Kemudian ketika sedang sholat dengan imam, itu ingat, tapi saya belum sholat maghrib. Ya kan? Bagaimana itu? Nah, menurut para ulama, itu tidak boleh kemudian kita batalkan sholat bersama imam, sholat isya. Kita lanjutkan sholat bersama imam, kemudian nanti kita sholat maghrib, ya, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat lagi isya. Sulit ya? Paham kan? Ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam ibadah wajib, itu tidak boleh kemudian kita sebenarnya tidak boleh. Udahlah, saya batalin aja karena tadi belum sholat maghrib. Enggak. Kita disuruh menyelesaikan sholat bersama imam, karena kita sudah syuru' fil wajib, kita sudah masuk dalam sholat wajib, dan itu tidak mudah, tidak kemudian boleh dibatalkan begitu saja. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini mengiranya boleh, nanti aja saja. Bahkan kalau pendapat Imam Syafi'i, kita masuk, kita mau sholat, misalnya kita sedang nunggu tamu, misalnya tamu datang tunggu, sudah waktu masuk waktu sholat tapi belum juga, kemudian kita sholat dengan niat nanti kalau tamu datang saya akan batalkan sholat saya. Niat yang demikian itu tidak boleh. Kalau sudah masuk waktu sholat harus diselesaikan, tidak boleh dibatalkan dengan sengaja atau diniatin dari awal. Nanti kalau ada bunyi HP sekarang, ya, HP-nya dipasang. Nanti kalau HP itu berdering saya mau batalkan, tidak boleh, diselesaikan. Nah bahkan tadi ketika mengqadha sholat itu ternyata setelah diselesaikan, walaupun tadi sudah selesai sholat isya bersama imam, kemudian dia mengqadha sholat, ternyata dia masih wajib lagi melaksanakan sholat isyanya. Ini bagi yang pendapat mengatakan bahwa melakukan sholat itu harus tertib, harus urut. Ya, kan sholat itu maghrib dulu, baru isya, ya kan? Nah, sedangkan ketika kita sholat isya bersama imam, tadi kita jadi makmum, kita ingat ternyata belum sholat maghrib. Nah, di sini dikatakan kita disuruh menyelesaikan sholat isya bersama imam, ya. Tapi setelah selesai nanti kita sholat maghrib qadha, kemudian kita mengulang sholat isya. Ini penting, ini pelajaran tentang sholat ini. Ya. Jadi tidak kemudian terserah kita gitu. Ada aturan-aturannya, ya, ada apa? Ilmunya gitu. Wa amma al-kifarah fa in kanat bi ghairi udwanin ka kifaratul qatli ka kifaratul qatli khat'an. Ya. Kalau kafarat karena membunuh orang karena tidak sengaja, ya, kafarat karena bukan dengan sengaja, yang tidak ada permusuhan. Kalau membunuh orang karena berkelahi, itu ada udwan, itu lain hukumnya. Tapi di sini kafarat yang membunuh orang tidak sengaja, misalnya nabrak orangnya meninggal, itu namanya membunuh dengan tidak sengaja. Itu kena kifarah, ya, kena kifarah. Wa kifaratul yamin, dan kifarah juga kita sumpah, kena sumpah, kemudian ternyata tidak benar, kena kifarah juga. Wa fi ba'di suwar, atau dalam bentuk lain, fahiya 'ala tarafi bila khilafin li'annahu ma'dum. Nah, kalau melaksanakan kifarah tadi karena membunuh tidak sengaja, tidak sengaja bunuh, seperti misalnya tadi kita menabrak orang, naudzubillah min dzalik, ya, atau kita
jatuhan pohon, kita nebang pohon, ternyata robohnya itu ngerobohin orang meninggal, itu kalau qatlu khata, membunuh tapi tidak sengaja karena kesalahan. Ya. Tapi kalau berkelahi itu beda, itu namanya membunuh sengaja. Wa in kana mu'tadiyan fa hal hiya 'alal fawri am 'alat tarafi. Jika tadi kifaratnya yang mu'tadiyan yang sengaja, itu bagaimana? Fihi wajhan, ada dua pendapat. Hakahuma al-Qaffal, menurut Imam al-Qaffal wal ashab, dan juga pendapat Syafi'iyah, itu harus alal qaul, membayar kifarat itu harus segera kalau sengaja, ya, kalau sengaja. Qala al-Qaffal huma kal wajhaini fi qada'il hajj, seperti dua hal dalam mengqada haji. Li'an al-kafarah kal hajj, karena kifarah itu sama dengan haji. Asalnya idza fatahu salatan au salawatin ustuhibba ayuqaddima al-faitah ala faridatil waqtil al-muaddah. Jika kita meninggalkan sholat atau beberapa sholat yang kita tinggalkan, bukan hanya sholat sekali saja, beberapa waktu, ustuhibba ayuqaddima al-faitah, kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kita tinggalkan. Kita tadi meninggalkan maghrib, kita sudah waktu isya. Kalau kita ingat, ya, sebelum sholat isya kita sholat qadha maghrib dulu. Ya, sebelum sholat isya kita qadha maghrib dulu. Kenapa? Karena urutannya sholat itu maghrib dulu baru isya. Ya, tapi misalnya ingatnya itu di akhir waktu isya, yang mana kalau kita melakukan sholat qadha dulu, qadha maghrib, waktu isyanya habis, sehingga kita mengqadha isya, mengqadha maghrib, nantinya juga harus mengqadha isya kalau waktu isyanya habis. Paham gak Pak ya? Bisa dipahami ya? Nah, kalau demikian, maka boleh kita sholat isya dulu, supaya isyanya itu dilakukan di waktu adat, bukan qadha. Karena qadha ini sebenarnya tidak ideal ya. Kita idealnya kan sholat pada waktunya. Tapi tadi, kalau kita karena waktunya tinggal sedikit, kalau kita qadha maghrib dulu, isyanya habis, maka kita berarti sholat isyanya itu qadha lagi. Ya, kalau demikian, tadi kita boleh sholat tidak tartib tadi. Jadi isya dulu baru maghrib, tapi maghribnya qadha, ya, isyanya ada. Itu seperti itu. Idza fatahu salat au salawatin usulba ayuqaddima al-faitah ala faridatil waqti al-muaddah wa ayyartabu al-fawaid wa ayyurattabu al-fawaida fayaqdi al-ula thumma as-tsaniyah. Kalau yang kita tinggalkan itu bukan sekali, asar dengan maghrib, ya kan? Dua salat kita ingatnya di waktu isya. Bagaimana qadhanya? Qadhanya asar dulu, baru maghrib. Kenapa? Karena memang urutannya sholat itu begitu. Asar, baru maghrib. Summa atanya, summa atalita. Wa kadza al-hadis Jabir. Demikian yang disebutkan oleh
hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, wal khuruju min khilaf ulama alladhi sanadkuruhu insyaallah taala fi faril madhahib ulama. Demikian kira-kira begitulah bagaimana kita cara mengqadha sholat yang tertinggal baik sengaja maupun tidak sengaja. Di pengajian ini sengaja dan sengaja itu bukan berarti bapak-bapak ibu boleh sengaja meninggalkan sholat. Ya, nanti dikontrol, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, jadi ya kalau meninggalkan sholat sengaja itu istilahnya memang orang yang sedang apa maksiat gitu ya. Memang tidak boleh. Tapi walaupun itu tidak boleh kemudian terlanjur dilakukan, harus menggantinya. Bapak nanti soal apa saya jawab di bawah. Kali ini di sini tidak ada yang jawab ya. Boleh nanti saya jawab di salah satu top dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita tutup dengan baca wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.